Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang logistik regression. Logistik regression ini berbeda dengan regresi yang lain. Kita mengenal ada linear regression. Ada juga ordinal regression. Nah, kali ini adalah logistik regression. Nah, logistik regression ini punya karakteristik yang berbeda. Salah satu cirinya adalah pada dependent variabelnya. Dependent variable di dalam logistik regression bersifat dummy. Dummy atau binary. Makanya sering disebut dengan binary logistik. Ya. Dummy-nya seperti apa? Responden itu hanya diberi dua alternatif jawaban untuk menjawab, ya, dua opsi jawaban pada variabel terikatnya atau dependent variabelnya, ya. Biasanya jawabannya adalah yes or no. Ya, saya share screen-nya sekalian contoh kasus supaya bisa dikerjakan. Ini contoh kasus yang bisa di-entry di SPSS ya. Contoh kasus yang bisa di-entry di SPSS, kemudian nanti dikerjakan tugasnya. Kemudian bisa dilihat dengan sempurna ini. Nah ini logistik regression. Dan materi ini sudah sangat lama ya saya sampaikan tahun 2018 ya. Berarti sudah 9 tahun yang lalu pun sudah pernah saya sampaikan. Bahkan tahun 2000-an saya di Jepang, disertasi saya juga menggunakan ini. Jadi logistik regression ini bukan hal baru dalam teknik analisis statistik ya. Sudah sangat lama. Contohnya begini ya. Teknik statistik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Ya, jadi satu variabel independen atau lebih. Jadi variabel independennya bisa lebih dari satu dan terhadap satu variabel dependen. Dengan syarat tadi sudah saya sampaikan, variabel dependen harus merupakan variabel dummy yang hanya punya dua alternatif jawaban. Misalnya puas atau tidak puas. Di mana jika responden menjawab puas, maka kita beri skor 1, dan jika menjawab tidak puas, kita beri skor 0. Dan variabel independen mempunyai skala data, ya, skala data, interval, atau rasio. Ya, saya kira Bapak dan Ibu, ya, Anda semua sudah paham ya bermacam-macam skala data mulai dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan khusus untuk regresi logistik ini, independen variabelnya adalah yang berskala interval atau rasio. Saya tidak menjelaskan perbedaan di antara keempat skala data itu, saya kira sudah dipahami. Nah, ini contoh kasusnya ya. Ini kasus yang sederhana, nanti bisa di-entry ya, kemudian dicoba hasilnya seperti apa. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna, nah, atau kepuasan masyarakat. Kepuasan pelayanan publik diteliti ya melalui variabel ya, yang menjadi independen variabelnya adalah daya tanggap X1 dan empati X2. Sedangkan kepuasan pengguna layanan atau
Y sebagai variabel dependent yang disebut sebagai variabel dummy. Jika responden menyatakan puas, dikasih skor 1, dan jika tidak puas dikasih skor 0. Ya. Kenapa? Ya, sekali lagi kembali lagi ke penjelasan tentang logistic regression. Dalam kehidupan nyata, kadang kita itu hanya punya 2 pilihan jawaban. Ya atau tidak. Ya. Di contoh lain umpamanya bukan pelayanan publik, mungkin ketika terjadi pilkada umpamanya, ya, apakah akan memilih calon tersebut atau tidak, kan hanya dua pilihan jawaban. Akan beli atau tidak. Nah, disertasi saya yang saya pertahankan tahun 2002, sudah sangat lama itu, bertanya tentang apakah akan menggunakan e-commerce atau tidak. Ya, itu kalau ya skornya 1, kalau tidak 0. Ya, saya kira sudah pernah saya sampaikan pada mata kuliah lain tentang apa isi disertasi saya. Nah, kali ini tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diteliti dengan 2 independen variabel, daya tanggap dan empati. Apakah daya tanggap dan empati nantinya berpengaruh terhadap kepuasannya? Nah, yang menarik di sini kepuasan itu hanya 2 alternatif jawaban, puas atau tidak puas. Jika puas skornya 1, jika tidak puas skornya 0. Nah, ini juga bisa dilihat dari sini. Dari tabelnya, ini tabel datanya ya. Dan perintah apa di materi ini, sesi ini adalah Anda berlatih untuk mengentry data ini. Ya. Data ini berisi 50 responden ya, 1 sampai 50. Ini menyamping gini supaya irit kertas ya. Ini karena tahun 2015 masih sedikit yang menggunakan soft copy, sehingga materi ini di print dulu, itu dicetak. Sekarang sudah tidak perlu dicetak lagi ya, sehingga layoutnya itu menyesuaikan supaya irit kertasnya. X1, X2 dan Y ya. X1 itu 36. 36 ini adalah akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan tentang daya tanggap yang terdiri dari beberapa indikator tentunya. Beberapa item pertanyaan. Jumlahnya 36. Kemudian empati X2 juga ini akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan dari variabel empati di jumlah 45. Ya, berisi indikator-indikator empati apa saja ya. Dan item pertanyaan apa saja, ini jumlahnya adalah 45. Nah, kemudian Y ya, kepuasan ya, kepuasan terhadap layanan ini kelihatan ya, variabel dummy 1, 0, 0, 1 ya. Dan ini juga kelihatan seperti binary ya, binary. Makanya disebut juga binary logistik ya, 1001 dan lain sebagainya. Nah, ini sampai 50 responden ya. Jadi responden yang ke-50, jumlah jawaban X1-nya adalah 34, jumlah jawaban X2-nya adalah 42. Dan dia menyatakan puas terhadap layanan publik. Nah, gampang sekali langkahnya, dibuka SPSS-nya ya. Saya tidak akan mendemokan SPSS karena alhamdulillah dengan panduan seperti ini ya, baik mahasiswa S1 maupun S2 itu sudah sangat paham bisa mengoperasikan SPSS. Jadi setelah dibuka SPSS, tinggal klik analyze, kemudian regresi, ya regression, cari binary logistik, pasti ada. Namun sebelumnya dikondisikan ya, skala datanya tadi ya, skala datanya interval ya, yang untuk independen variabel. Masukkan variabel Y sebagai dependent variabel, X1 dan X2 sebagai variabel covariat. Saya kalau bahasa SPSS itu independent variabelnya covariat. Kemudian klik OK. Nah, ini gampang sekali sehingga hasilnya sudah terlihat di sini.
Ya, hasilnya sudah terlihat di sini. Ya, yang pertama kita mendapatkan tabel omnibus test of model koefisien. Ya, hasilnya seperti ini dan cara bacanya di bawah. Jadi korelasi bersama antara X1 dan X2 yang disebut dengan korelasi majemuk, dengan ini tekniknya adalah chi-square ya. Didapat nilai chi-square 23,181. Ini chi-square-nya di sini, hasilnya ya, modelnya di sini 23,181. Dengan nilai signifikan di samping kanan itu 0,000. Ya. Padahal kita tahu untuk uji signifikansi ilmu sosial biasanya standarnya adalah 0,05. Artinya nilai signifikan statistik kita, uji kita itu di bawah 0,05. Ya. Yang berarti secara bersama-sama ya, daya tanggap dan empati itu berhubungan dengan kepuasan pengguna. Ya. Secara signifikan di sini. Ini output dari regresi logistik yang pertama. Kemudian output yang kedua adalah model summary. Ya. Ya. Model summary itu berisi tentang koefisien determinan. Ya. Kalau di dalam regresi linear itu X kuadrat kalau nggak salah ya. Koefisien determinan ya. Itu menunjukkan sejauh mana kontribusi independen variabel, variabel bebas ya berapa persen terhadap variabel terikat atau dependent variabel. Dan biasanya di dalam jurnal-jurnal ya, walaupun SPSS ini menyediakan ada 2 tes ya koefisien determinan untuk logistik regression, yaitu Cox and Snell R-square dan Nagle-Kerke R-square, tapi kebanyakan menggunakannya adalah Nagle-Kerke R-square. Ya. Dan cara bacanya adalah singkat sekali, gampang, cuma nanti bisa ditambahi narasinya berkaitan dengan konteks penelitian kita. Tabel di atas menunjukkan koefisien determinan regresi logistik yakni 0,497 ini. Sehingga dapat dikatakan kontribusi variabel X dan Y terhadap variabel X dan X2, X1 dan X2, variabel daya tanggap dan empati terhadap kepuasan atau Y adalah sebesar 50%. Ya. 0,497 kita bulatkan menjadi 50%. Itulah kontribusi. Artinya ada 50% lain kepuasan itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar daya tanggap dan empati. Kemudian di dalam logistik regression juga ada yang namanya output classification tabel. Ya. Classification tabel ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan prediksi kita. Ya. Regresi kan prediksi. Ya. Sejauh mana ketepatan prediksi kita. Dan ini angkanya 82% ini. Ya. Overall percentage 82%, yang artinya memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 82%. Ya. Jadi ini sudah memprediksikan dengan baik model kita X1, X2 sama Y tadi ya terhadap Y itu modelnya predictable ya 82%. Kemudian yang terakhir adalah setiap regresi itu pasti ada persamaan regresinya ya. Jadi teknik regresi itu ada persamaan regresinya, dan persamaan regresi itu bisa kita ketahui melalui variabel atau melalui tabel yang terakhir ini. Judulnya output SPSS-nya namanya variabel in the equation ya. Gampang sekali masukannya ya di sini.
Dan bacanya, pengujian secara sendiri-sendiri ternyata hanya X2 yang signifikan. Ya. Hanya X2 yang signifikan, ya, karena nilai signya, ya, nilai signya atau signifikan levelnya itu di bawah 0,05. Di sini 0,18. Sedangkan X1 itu signifikannya 0,43, lebih dari 0,05. Ya. Ini menunjukkan X2 signifikan, empati itu signifikan, ya, jika kita lihat sendiri-sendiri, sementara daya tangkap itu tidak. Jadi kalau bersama-sama itu signifikan, tetapi kalau sendiri-sendiri, ya, itu hanya empati yang signifikan. Nah, kemudian tugas Anda bagaimana mencari persamaannya di sini. Variable in education, ya. Ya. Ada rumus regresinya dan ini adalah konstantannya, kemudian ada beta X1 dan beta X2. Ya, silahkan, ya, diaplikasikan di dalam rumus regresi logistik, ya. Dalam rumus regresi logistik. Ya. Ini silahkan dipraktekkan ini. Jadi ada dua tugas. Pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah yang berbeda dengan ini, ya, itu adalah data baru di sini, silakan dipraktekkan dan bagaimana cara membacanya, ya. Dan tugas Anda yang belum saya contohkan adalah bagaimana memasukkan di variable in the equation-nya. Silakan cari rumus regresi logistik, ya. Nanti ada masuknya betanya ada dua, kemudian konstantannya ada di sini. Ya, terima kasih. Selamat bekerja, ya, selamat mengerjakan tugas ini. Saya upload di Eldiru penugasannya sehingga Anda siap untuk submit, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.